alam iku ndi? Alam iku ono loro, Nger. Ono alam jagat ageng, ono alam jagat cilik. Tanpa air, tanpa tanah, bisa hidup dan bisa eksis. Bahkan tanpa matahari, berusaha mencari matahari di atas sana, dari bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat damai selalu Nusantaraku. Oke, di kesempatan explore kita kali ini kita ada di Gunung Trawas. Kita akan mengeksplor ke sebuah goa yang di dalamnya banyak nilai sejarah. Jadi jalannya ini ekstrim ya. Jalannya ini terjal, banyak sekali batu-batuan dan banyak juga bata-bata kuno. Ini sudah mulai di tepat di bawah kita itu adalah sungai kuno. Jurang ya kan? Iya, jurang. Ini jalan ini baru dibuat dari dulu kan ya? Jalan ini? Ini kayak karena banyak sekali orang ritual jadi ini dibuat secara alami. Karena sering ada orang lewat. Ini jalan air, ada kita ya. Ya, sangat melelahkan ya memang ekspedisi menelusuri jejak-jejak sejarah. Memang tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau ya. Karena apa? Dianggap barang seperti ini, dianggap aktivitas seperti ini itu tidak ada manfaatnya, tidak ada sisi baiknya. Yang ada hanyalah sia-sia ya. Kita melewati tebu kan? Iya Kang, ini mulai peteng ya. Oh Rek. Hati Kang. Assalamualaikum Rahayu ya. Auranya di sini sudah mulai terasa ya di Bulu Roma ini. Ini tangan saya merinding ini teman-teman. Nah ini mengkorok ini teman-teman ya. Mengkorok ini tangan saya. Nah ini kita sudah mulai banyak sekali ceruk-ceruk ya. Nah. Iya kayak ngono Kang. Oh. Ya ini ya. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Karena ini durasinya sudah mulai sore atau malam hari ya. Nah ini sudah mulai ada tangga menuju ke sebuah goa. Loh ya Allah, kayak ngono rek. Ya itu teman-teman ya. Makanya disebut goa putih karena memang warnanya ini sangat putih sekali. Banyak sekali kera-kera dan juga yang diduga sebagai anoman ya, wujudnya seperti itu kata teman saya. Ya. Di sini ada tempat mandi ya teman-teman. Nah itu ada tempat mandi. Ini sumbernya alami ya, langsung dari gunung. Nanti kita cuci. Oke, kita naik. Assalamualaikum Rahayu. Ya Allah. Subhanallah. Kok ngene rek? Apa yang? Lu ya Allah. Oh, no gambar Anoman ya. Anoman tuh. Aku gak sekira. Iya, Anoman ini Anoman. Wayangannya. Oh, ada pewayangan Anoman. Ada raksasa. Loh, ini di sini. Ya Allah, apa iki, Kang? Ada. Mosok iki godhoke Anoman iki. Mosok iki sing diarani godhoke Anoman. Anoman kan.
keraputi Kang ya. Apa ini? Kayu ya. Kayak kayu. Lah apa tuh Kang? Hati-hati Kang. Tetap hargai, tetap pelan-pelan hormati. Ini kan yang dimaksud sendang itu. Ini sebelah kanan. Yuk kita geser. Ini ternyata ada. Ya, ternyata juga ada godo ya atau gada ya. Seperti era film Mahabharata itu ya. Gede seperti ini godonya ini ya. Ya Allah. Nah ini di rantai seperti ini ya godonya ini. Itu ditali seperti itu ya biar tidak diambil orang ya. Dan juga ada gambar pewayangan lagi di sana. Itu ada pewayangan hitam, yang ini putih. Loh. Ono Di atas gunung kan? ono sendangi barang Kang. Logikanya ya, logikanya. Air itu kan mengalirnya ke tempat yang lebih rendah ya. Namun, Iya, iya. air yang di sini tidak pernah surut kan? Tidak pernah surut dan tidak pernah meluap. Dan tidak Jadi pernah volume air ini sudah begini aja, Seperti ini. tidak pernah surut. Itu ada trap tangga Kang. Apakah Iya, memang untuk ritual mandi kan? Untuk bersuci begitu loh. iya, Kalau ke tempat sakral atau ke tempat yang sucikan. dikeramatkan begitu kan kita harus Harus masuk suci, begitu. sesuci dulu ya. Seperti kalau umat Islam itu wudhu dulu. Yuk kita geser ke Dan banyak batu-batu dengan penampakan bentuk-bentuk aneh ini. Nah ini Loh, ini batu apa mana Kang? bakalan arca ini kan? Sing Ini bakalan arca mungkin. Loh iya Kang. Untuk buat arca tapi nggak jadi gitu loh. Unfinished. Mungkin sebelum jadi sudah ada huru hara di sini. Dulu ya di musim di zaman kerajaan gitu. Atau ada bencana atau apa gitu. Nah ini ada lumpang. Nah ini kan ada lumpang. Terus ini seperti pipisan umpak ya. Oh iya iya. Kayak umpak Iya, ini ya. umpak ini Kang. Umpak ini biasanya Ada untuk bangunan yang memakai tiang kayu di sini dulu. iya. Berarti ini Sepertinya memang kalau melihat dari bentuk dari gua ini kan tidak begitu dalam, Iya, tapi iya. luas gitu. Seperti suatu balai begitu ya, tempat pertemuan gitu ya. Mungkin ada orang-orang Majapahit dulu, entah itu petinggi Majapahit, entah raja yang bermusyawarah di sini untuk memusyawarahkan sesuatu begitu ya. yang Untuk dianggap penting dan rahasia mungkin Kang ya. sana juga ada golak. Nanti di atas sana juga ada. Loh. Masih ada lagi Kang. Ya Allah, ini guanya sangat megah sekali ya teman-teman ya. Nggak nyangka kalau di anunya seperti ini ya. Khusus gitu kan. Nah, sana. Kenapa kok disebut gua putih? Karena dinding-dinding gua ini warnanya putih kan. ini putih alami ya. Putih alami. Bukan. Nah, itu juga ada ya, tempat ya, untuk ritual di sebelah sana. Ya. Nah, ini. Banyak sekali tiker-tiker yang jadi di sini memang sering digunakan untuk ritual. Banyak juga pesan-pesan yang ditulis di seperti ini. Ini pesannya orang yang pernah laku gitu Kang ya, di sini Kang ya. Jenengku yo jenengmu, jenengmu yo jenengku. Gitu ya. Yaitu Allah. Ada manusia itu. Jabro iki rek. Ya, itu jati sempurna. Makrifat iki. Ya, ini kata-kata Ini yang mungkin dalam. kajian-kajian tasawuf kalau di Islam ini. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu kan. Iya. Jadi jeruan ini ngaji jeruan, Jeruan, ngaji jeruan. roso Jadi, namanya. Bukan syariat lagi begitu, tapi demi apa ya namanya ketentraman itu tadi, ketentraman hidup ya harus mengkaji dari berbagai macam kalimat di depan kita ini. Kita ke sana, arah sana. Penuh dengan filosofi ya. Kemana lagi Kang? Ya. Loh ya Allah, ndukur kayak ngono Kang. Megah. Eling lho gua budek Kang ya. Hah? Iya, besar ini ya. Besar ini. Ya Allah kok ngene rek. Bener-bener megah ini teman-teman ya. Nah, itu teman saya yang ada di melihat sendang tadi yang ada di bawah ya. Jadi benar-benar ini di lereng jurang ya. Kita lihat itu jurangnya teman-teman ya. Ya. Nah itu teman saya kelihatan ada penampakan ya. Sopo Kang? Kok awe-awe ngono sih? Kok awe-awe ngono sih Kang kok sange? Ngeri.
Kayak zombie. Ini kok awe-awe gak wani ngidek Kang, gak wani ngidek Kang. Gak wani ngidek Kang. Kayak awe-awe ngono. Aja ngidek Kang. Awe-awe ngono. Besok mulai lho Peno. Ini ada salah satu alam. Alam. Ini sudah Sampean kabeh ngerti alam iku nondi. Alam iku ono loro, Nger. Ono alam jagat ageng, ono alam jagat cilik. Dadi sing dimaksud gua putih gua alam iki putih no jagat cilikmu. Ojo nganti ngelawan apa sing dilarang kalih sing kuwasa, Nger. Oke, Mbak. Salah satu tim ini kerasukan ini. Kerja nang donya iki ana loro, Nger. Ana kerja kanggo awak dohir. Ana kerja kanggo batin. Yen dohir iso kerja golek pangan sandang pangan menika kanggo gedhekno dohir awak-awak iki kabeh, nggih. Kita lihat ceruknya ini warnanya putih dan sangat besar sekali ya. Saya nggak habis pikir tadi, saya kira gua ya kecil ya seperti gua pada umumnya ya. Ternyata kita masuk ke dalam sangat megah dan sungguh-sungguh fenomenal ya. Ada penampakan godo atau gada yang dipegang biasanya oleh seorang kera atau Hanoman putih ya. Benar-benar luar biasa. Oke, sementara ini dulu ya belusukan kita kali ini, ekspedisi kita kali ini, karena durasinya sudah sangat panjang. Kita akan sambung lagi ke part 2 ya. Jadi mohon tetap ikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar belusukan-belusukan ekspedisi eksplor alam di Jawa Timur khususnya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu. Kang, itu kok ada seperti wayang itu apa itu Kang maknanya? Iya. Jadi kita akan memiliki pengetahuan sedikit tentang hal tentang wayang ya. Ini ada lukisan wayang yang menggambarkan ini adalah kerah putih dari ekornya ini yang waktu itu bernama Hanoman ya dalam epik Ramayana. Hanoman yang berusaha mengobrak-abrik negeri Alengka, istana Rawana untuk membebaskan Dewi Sinta. Tetapi Dewi Sinta tidak mau dibebaskan oleh Hanoman karena Dewi Sinta inginnya dibebaskan oleh suaminya Sri Rama, seorang kesatria yang membebaskan istrinya. Jadi kemudian ini salah satu tokoh Hanoman yang dalam epik Ramayana. Di situ kemudian kapiwara dari segi tanduknya. Dan di sini banyak kemudian masyarakat yang mengidentifikasi pusaka ini sebagai pusaka Hanoman. Jadi Mbak Permisi Mbak Rahayu, kita hanya untuk pengetahuan ilmiah pada masyarakat layak untuk sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pusaka Hanoman ini yang sangat berat ya. Dan inilah yang dikatakan sebagian orang ini adalah pusaka Hanoman. Tapi mungkin memang beberapa peziarah atau tamu yang datang ke sini memang sengaja menaruh pusaka ini di lokasi ini juga. Nah, ini kita tetap taruh di sini ya. Nah, ini beberapa gentong, kemungkinan ini adalah untuk mengalirkan air amerta, tapi saat ini memang tidak beberapa tempat tidur atau bantal ini ya terbuat dari balok-balok kayu yang kita di dalamnya ternyata ada semacam prasasti berhuruf Jawa ya. Nah, ini ada tulisan Jawa ini. Iya. Nah, ini. Apa itu Kang? Mungkin bisa dibaca Kang? Ini Jaya, kalau ini Ja, ini ya Jaya. Jadi yang atas itu banyak misalnya sebagian memang aus ya. Ini mungkin Jaya, ada beberapa tulisan Nusantara. Iya mungkin iya seperti itu. Lah ternyata ada banyak pusaka di lokasi ini yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana ya. Tapi tetap rahayu kita menghormati
beberapa lukisan ini memang ternyata memang lukisan ini asli dari kulit ya, dari kulit ini. Oh, kulit hewan Ya, kan? dari kulit hewan yang dibuat lukisan ini. Nah, coba kita ke lokasi yang lain selain melihat pusaka yang sangat monumental ini yang masyarakat sebagian mengidentifikasi sebagai pusaka Hanoman, tapi sisi positifnya bisa kita ambil bahwasanya memang epik Ramayana dan epik Mahabharata itu sangat berpengaruh pada sendi kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Banyak ruah desa yang masih menampilkan lakon Ramayana maupun lakon Arjuna maupun kemudian lakon Mahabharata. Sehingga epik ini sampai saat ini itu bagian abadi dari tradisi dan masyarakat Jawa. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Hanoman ya. Nah, di sini ada semacam kolam Tirta Amerta, banyak koin yang ada di sana gitu ya. Ada semacam kepercayaan. Wah, itu koin ya, Kang. Tak Iya, kira semacam apa, kan? kepercayaan seseorang yang berdoa di sini itu diawali dengan melempar koin. Jadi seperti ini. Seperti itu, Kang. Nah, jadi seperti ini melempar koin. Nah, cemplung, nah, masuk itu banyak itu di bawah itu ya. Nah, itu kemudian kita berdoa. Ini salah satu kemudian keunikan dari lokasi gua ini ya. Jadi airnya cukup dalam dan sangat jernih memang seperti kaca. Bahkan mirip pertalit ya airnya ya. Air pertalit ya. Air pertalit ini. Nah, ini ada siwurnya ini. Kemungkinan untuk mandi suci ini. Nah ini. Jadi ini air asli ya, kita buktikan ini air asli. Rahayu. Nah, air asli ya. Dan di dalam gua. Tentu ini sangat-sangat sangat istimewa. Coba kita cari yang lainnya. Nah, beberapa batuan-batuan yang menonjol seperti itu memang tepat ini di tengah-tengah dari mulut gua itu memang seperti ular naga, kepala ular naga, sosok kepala ular naga yang ada di sana itu tepat ini. Jika gua ini sebuah lengkungan raksasa yang berwarna putih, di tengah itu ada bagian yang menjorok. Nah, seperti kemudian seperti rahim atau seperti rahim seorang ibu yang ada tonjolan kecil di tengahnya. Nah itu, coba kita cari yang lainnya ya. Di sebelah sini. Nah ini ada pohon yang sangat unik loh di sini ini. Nah ini. Jadi tidak nyana-nyana dan tidak disangka-sangka juga. Ini ada pohon hayat ya, pohon kehidupan. Semacam Kalpataru dalam mitologi kuno itu Kalpataru. Pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon ini benar-benar muncul di batu. Kemudian merangkak, meliuk-liuk, berkelok-kelok sampai ke atas. Nah ini pohon yang berusaha untuk tumbuh dan tetap hidup di tengah keterbatasannya. Keterbatasan air, filosofinya tinggi berarti kan. Sangat filosofi jadi ya, ini bertahan dan bisa di tengah-tengah keterbatasan. Memotivasi hidup kita untuk tetap semangat seperti semangatnya pohon ini. Tanpa air, tanpa tanah bisa hidup dan bisa eksis, bahkan tanpa matahari berusaha mencari matahari di atas sana dari bawah ini. Nah ini sebuah keterbatasan yang pohon ini tetap berusaha ingin hidup. Nah ini sebuah semangat yang luar biasa sekali. Semoga kemudian gua ini ya tetap eksis dan menjadi banyak pelajaran darinya dari sini ya. Selain kemudian gua ini juga memang hunian masyarakat prasejarah 500 sebelum Masehi karena ada tinggalan megalitik neolitik masa perunggu ya seperti batu jenggring. Ini merupakan monumen prasejarah yang didirikan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Majapahit atau 2000 tahun sebelum Majapahit. Kemudian pada masa kuno Hindu Buddha, terutama pada masa Majapahit, diduga di lokasi ini menjadi semacam asrama ya, asrama kadewa guruan, pertapaan, persajian dan pemujaan pada masa kuno. Karena pada masa Majapahit itu sangat mengagungkan gunung atau Prawata. Sehingga pada masa Majapahit ini muncul dewa lokal yang bernama Prawata Girinata. Banyak sekali deretan raja-raja Singosari dan Majapahit yang menggunakan gelar gunung. Misalnya Girisawardhana, Girindrawardhana, Giri Sailendra Wangsa, Prawatanata, Girinata. Nah ini semua nama-nama gunung ya. Gunung menduduki istimewa pada masa Majapahit. Selain kemudian puncaknya adalah puncak yang tinggi ya.
Artinya motivasi orang Jawa ini mampu memiliki harga diri yang tinggi di atas bangsa-bangsa yang lain. Ini adalah salah satu kemudian motivasi kejayaan Majapahit. Bahwasanya Majapahit pernah memiliki eksistensi dan kejayaan di puncaknya atau di puncak gunung tertinggi yang semua orang ada di bawahnya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.